yang sudah demikian yang disebutkan, tapi bagaimana sekarang perannya yang harus dioptimalkan, keterlibatannya seperti apa. Nah, tentunya kita kembali bahwa kita berada di dalam lingkungan masyarakat. Pramuka itu ada di tengah-tengah masyarakat. Baik skup kecil di lingkungan masyarakat keluarga, kemudian masyarakat di tempat tinggal kita, dan masyarakat yang luar. Ini pramuka harus bisa menjadi sosok apa ya? Kalau dibilang role model mungkin ya bisa. Jadi role model itu kan panutan ya bagi teman-temannya, bagi orang lain, bagi masyarakat. Di pramuka harus bisa menjadi role model. Kemudian pramuka juga harus bisa menjadi informan. Informan itu arti kata bisa memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait, manakala di lingkungan ya tempat tinggal dia ada warga yang sakit yang harus ditindaklanjuti ke fasilitas kesehatan dan sebagainya. Ini pramuka juga bisa harus berkontribusi mengambil peran seperti itu. Kemudian yang ketiga, pramuka harus bisa mengedukasi untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat, untuk keluarga. Itu juga harus diambil peran yang harus dikedepankan. Kemudian yang berikutnya adalah harus bisa menjadi seorang fasilitator, jadi memfasilitasi, ikut berkontribusi ketika di lingkungannya itu ada satgas kecil-kecil di tingkat RW gitu ya, dalam rangka menghadapi pandemi ini kan sudah banyak di masing-masing lingkungan kecil tempat tinggal kita dibentuk satuan tugas di mana satuan tugas ini melaksanakan fungsi ya seperti menerjemahkan instruksi Pak Gubernur itu Joko Tonggo kan. Ya, kita bisa ambil peran di situ berkontribusi masyarakat. Beberapa hal itu yang diharapkan model atau sosok pramuka ini yang memiliki ciri-ciri yang tadi di awal saya sampaikan itu bisa berperan di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebagai anggota pramuka kita memang harus menjadi teladan. Jangan sampai kita justru keluar seenaknya tanpa masker, tanpa memindahkan protokol kesehatan. Kemudian tidak melakukan jaga jarak. Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan di depan rumah. Nah, ini harapannya teman-teman pramuka ini sudah bisa memberikan teladan, contoh untuk lingkungan yang paling kecil aja lah di lingkungan kita. Kalau di rumah kita belum ada tempat untuk cuci tangan, kita buat dari tidak harus beli, masih banyak tempat-tempat atau media yang bisa dimanfaatkan. Pramuka kan pintar. Keterampilan-keterampilan itu bisa dioptimalkan, membuat tempat cuci dari bekas cat atau apa, atau dari ember, kemudian juga menyediakan sabun. Buat masker tidak perlu beli, buat sendiri, pramuka juga saya pikir juga bisa. Syukur-syukur bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak, sehingga bisa dibagikan ke masyarakat, teman-temannya yang membutuhkan. Kemudian tentunya pramuka juga harus memberi contoh untuk bisa melakukan kegiatan social distancing. Jadi harus membuat jarak ketika kita berkegiatan. Jangan berkerumun, jangan menciptakan kegiatan yang menghadirkan kerumunan massa. Ini yang perlu disikapi, dipahami. Teman-teman saya yakin, kalau untuk teman-teman pramuka, saya yakin protokol kesehatan itu sudah di era masa transisi normal ini mudah-mudahan bisa sudah menjadi darah daging, sehingga dimanapun, kapanpun teman-teman pramuka ini sudah bisa mengupayakan untuk protect atau melindungi dirinya sendiri. Tapi juga yang tidak jauh penting pula, teman-teman ini juga harus bisa melindungi orang lain. Jadi
Sekarang itu kita tidak bisa melindungi untuk diri kita sendiri saja. Tetapi kita juga harus melindungi orang lain. Karena sama-sama dua pihak ini memiliki potensi untuk penyebaran. Ini yang kita selalu kita gaungkan, kita dorong supaya kita bisa berkontribusi, melakukan edukasi kepada masyarakat, supaya kita bisa mencegah atau menghambat, syukur-syukur bisa menghentikan laju penularan COVID-19. Jadi saya pikir banyak hal itu yang perlu dilakukan, dan kemarin Bapak Presiden juga sudah menghimbau melalui amanatnya beliau akan membuat sebuah gerakan nasional berupa kedisiplinan nasional. Jadi mengajak seluruh masyarakat, pramuka bisa mengajak seluruh masyarakat supaya disiplin di dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah gerakan kepedulian nasional. Bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk saling membantu, care, perhatian, kemudian saling peduli, dan saling berbagi. Dua hal ini adalah ajakan yang sangat mulia dari Bapak Presiden kepada pramuka untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan upaya edukasi, sosialisasi, bahkan memberikan contoh bahwa pramuka harus disiplin, pramuka harus peduli. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, nanti bisa dilanjutkan, dilengkapi oleh Kak Eko Gustini selaku anggota Pramuka Peduli Kuarda Jawa Tengah. Nanti kalau saya banyak ngomong terkait dengan Pramuka Peduli, jatahnya Kak Eko kehabisan nanti. Terima kasih, monggo dilanjut. Terima kasih Kak Yogi. Selanjutnya Kak Eko nih, pandangan Kak Eko bagaimana kan? Mumpung nih teman-teman ini kan kalau Pramuka Peduli kan lingkupnya luas ya Kak. Teman-teman juga bukan dari Perwakilan daerah Jawa Tengah sendiri, pandangannya bisa lebih luas. Monggo Kak Eko. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Kak Yogi. Dengar ya. Nah, yang penting begini, yang paling mudah saja bagi kita orang dewasa dalam Trisatya itu adalah ikut serta membangun masyarakat. Ya. Nah, di sini kita itu harus ajur-ajur. Ya. Ajur-ajur itu dalam arti kita harus menyatu sesuai dengan kondisi masyarakat termasuk kebutuhannya. Di era pandemi COVID-19 ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh pramuka. Tadi sampaikan juga Kak Yogi, ada yang membuat masker dan sebagainya. Kita tidak butuh keluar banyak untuk bisa berbagi. Dan saya bersyukur pramuka di Jawa Tengah itu sangat hebat. Mereka melakukan kepedulian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contoh, kalau di Pati itu pramuka menjadi yang terdepan dalam memberikan bantuan sembako. Karena apa? Kuarca Pati dipercaya sepenuhnya oleh Pemkab setempat menjadi jujukan dan pengelola bantuan. Jadi mereka menerima dari semua pihak harus lewat pramuka dan menyalurkannya. Dalam hari ini bekerja dengan Korpri. Itu yang di Pati, itu contoh. Kemudian teman-teman di Kuarca Karanganyar ini ada fotonya, itu juga membuat sabun cuci tangan cair. Kemarin waktu Kak Eko ke sana bisa membuat 6.100 botol dan sudah dibagikan ke masyarakat, termasuk ke tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu maksudnya tidak hanya Jawa Tengah, tapi sampai ke Magelang loh itu, sabunnya dari Karanganyar. Nah, untuk Magelang, Kabupaten Magelang juga hebat ini. Dia membuat face shield.
ini bikinan sendiri. Ya, bikinan sendiri, jadi mereka berbagi dengan seminimal mungkin dan mengoptimalkan potensi yang ada. Yang membuat adalah adik-adik penegak-penegak khususnya Dewan Kerja. Keren kan? Keren. Berbagi, peduli, nggawe sisa. Makanya saya bilang, kalau siap tak bantu, ayo tak bantu. Ya, karena dalam perpengaruhnya Kak Eko juga membuat sendiri akhirnya untuk dibagi kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini kita juga sekaligus untuk mengedukasi. Oh, ngene lho nek nggawe sabun tan, kita bisa men-share caranya bagaimana, alatnya apa, yang paling mudah yang ada di sekitar kita. Ini loh cara membuat facial supaya kita tidak terkena dan tidak memerceki orang lain. Dropletnya kan untuk diri kita sendiri. Ya, itu kan bagus. Jadi adik kakak-kakak dan adik-adik di Kuarcap se-Jawa Tengah itu sudah hebat-hebat. Yang membuat masker sangat banyak. Bahkan gerobokan itu ada logonya Pramuka, selalu ingat, oh ini tahu Pramuka Peduli itu. Itu kan juga sebagai syiar tentang kepramukaan itu sendiri. Kemudian beberapa Kuarcap juga menggalakkan ketahanan pangan. Semarang, Pati, Magelang, lahan-lahan ada yang itu digalakkan untuk ketahanan pangan, menanam singkong. Dan sejujurnya hal itu tidak hanya di masa pandemik ini harusnya, mestinya bisa dikembangkan. Ya, contohnya untuk membuat lahan pangan yang bagus tentu butuh kompos. Nah, di dalam SKK syarat kecakapan khusus juru kebun itu salah satunya tentang pengomposan loh. Pramuka sudah bisa. Nah, kemudian dalam pasca panen hasilnya tentu tidak dibagikan semata-mata berbentuk apa hasil kebun, tetapi juga bentuk produk. Dalam PKK juga sudah ada bagaimana kita mengawetkan makanan minimal bisa tahan seminggu dan sebagainya gitu loh. Jadi dalam hal ini semuanya juga tergantung dari pemahaman, pendalaman, dan kepiawaian masing-masing anggota pramuka. Saya salut Pramuka Jawa Tengah hebat. Kami sudah berkeliling ke 35 Kuarcap, masing-masing melakukan kepedulian kepada masyarakat sesuai kemampuannya. Dan yang penting sebelum kita syiar ke masyarakat, kita harus kasih contoh dong. Jadi bukan jargoni. Iso ngelakoni kan gitu, pakai sanitizer dan bawa hand sanitizer. Bahkan beberapa Kuarcap ada yang bikin HS sendiri, Jepara buat juga desinfektan sendiri. Hampir semua Kuarcap, bahkan semuanya masing-masing punya potensi. Itulah hebatnya Pramuka Peduli Jawa Tengah. Itu hebatnya bidang Abdimas. Dan itu semua karena ketua kuartirnya juga bagus di cabang, termasuk Kak Atika itu selalu mensupport kita. Dan itulah juga salah satu fungsi dari bumbung kemanusiaan. Semua ditujukan untuk masyarakat banyak. Oke, sementara cukup itu, mungkin nanti kita bisa berbagi lagi. Terima kasih Kak Eko atas sedikit pemahamannya, penjelasannya mengenai Pramuka Peduli, khususnya di lingkup Kuartir Daerah Jawa Tengah. Nah, banyak sekali Kak peran teman-teman bukan hanya di Jawa Tengah, tentu saja di nasional, tapi menurut kakak ini apa sih peran yang paling ideal, peran yang paling pas gitu buat kakak-kakak pramuka, khususnya di Jawa Tengah sih kan menyesuaikan situasi atau keadaan di lingkungan kita masing-masing. Dari sebegitu banyaknya peran yang dilakukan teman-teman, menurut kakak-kakak apa sih peran yang paling ideal dilakukan? Monggo dari Kak Yogi. Ya, terima kasih. Sebenarnya peran idealnya pramuka, action ya di pramuka di masa pandemi ini seperti yang disampaikan Kak Eko sudah banyak sekali yang
real, nyata, dilakukan untuk tengah-tengah masyarakat. Tetapi kita lihat perkembangan menuju sekarang, masyarakat ini kan kadang-kadang sudah merasa seolah-olah ini sudah kembali normal. Ya. Padahal sebenarnya pengertian kembali normal itu, kita itu menuju tatanan kehidupan yang baru. Jadi bukan berarti, wah balik normal, virusnya sudah tidak ada. Bukan itu, tapi bagaimana sekarang kita hidup pada tatanan kehidupan yang baru. Artinya masyarakat harus diedukasi. Jadi peran pramuka juga ini mengedukasi masyarakat, minimal di keluarga kita yang lingkup skup yang paling kecil, kemudian di lingkup tempat tinggal kita, kemudian tempat pendidikan kita, tempat kerja kita, skup-skup yang kecil itu. Selalu kita harus mengingatkan, setiap beraktivitas kita harus menggunakan masker. Itu hukumnya wajib, gitu loh. Jangan sampai, aku aman, awakku enak, sehat. Belum tentu. Sekarang banyak kasus OTG, orang tanpa gejala. Nah ini kan yang berbahaya. Jadi makanya di awal tadi saya sampaikan, kita harus care, peduli, memprotek pada diri kita sendiri dan orang lain. Kepedulian untuk kesehatan kita sendiri dan untuk orang lain. Dengan menerapkan benar-benar protokol kesehatan ini secara sungguh-sungguh. Ya, kalau pramuka bisa menjadi role model, kita tahu, kayak pramuka kayak metu sekolah ini mesti nganggo masker, pasti pakai masker lah. Masyarakatnya kan sudah menilai, itu contoh itu pramuka yang betul keluar rumah pakai masker. Habis disuruh ibunya masuk rumah cuci tangan nih Kak Dida. Wah ini juga harus dicontoh. Nah berarti kan Kak Dida ini sudah menerapkan, bisa dipakai sebagai sosok role model yang bisa dipakai untuk teladan, untuk contoh. Ini action sepele, ya. Tapi harus kita selalu ulang biar masyarakat itu menyadari bahwa protokol kesehatan itu harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya syukur-syukur ya meningkatkan imunitas dengan rajin berolahraga, makan yang bergizi. Tapi kalau yang terakhir ini situasinya sudah berbeda, mungkin ya tidak harus seperti itu. Tapi yang penting kita sehat, imunitasnya bagus, ya kita bisa beraktivitas tetap dengan menggunakan masker. Kadang-kadang kan kita itu gini, di kantor kantor dewe ya, ngobrol-ngobrol nggak usah pakai masker itu, padahal itu pikiran kita itu sepele, nggak akan terjadi. Tapi itu potensi yang bisa menimbulkan. Klaster sudah mulai banyak muncul klaster-klaster baru di perkantoran. Nah, ini saya kadang-kadang juga di keluarga juga saya harus menyentil di keluarga ini. Jadi adik-adik keluar ruangan itu juga jarang pakai, masuk ruangannya keluarga ya juga nggak pakai masker. Saya walaupun engap, saya di keluarga tetap pakai masker karena saya perhatian terhadap kesehatan diri saya dan orang lain. Nah, contoh-contoh tadi di samping kita disiplin menjalankan protokol kesehatan, kemudian kita juga harus peduli, ya kepedulian yang seperti tadi Kak Eko sampaikan, buat masker, buat hand sanitizer, buat disinfektan yang bisa dibagi ke masyarakat yang membutuhkan. Itu adalah peran konkret, nyata yang bisa diambil oleh teman-teman anggota pramuka. Monggo Kak Eko dilanjut ditambahkan. Iya Kak Yogi. Makanya yang penting itu kita memang memberi contoh. Itu gampang diomongkan, tapi kalau kita sendiri lupa ya kacau Kak. Betul kacau. Seperti Kak Yogi, sebelum kalau di tempat kami, di RT kami itu, di RW kami agak saklek juga, setiap orang tuh harus punya cuci tangan pakai sabun di halaman. Jadi sebelum masuk rumah harus.
Itu sudah ada seperti itu. Kemudian terkait masker, saya itu selalu ngantor. Ada gangguan gitu. Halo? Halo Kak Eko. Pak Eko tidak ada suaranya, Kak? Masuk Kak Eko. Masuk, Kak Eko. Ini yang Ya, dari yang dari Wardah kelihatannya juga lagi gangguan, berhenti juga gambarnya. Iya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang ini masih pada bisa dengarkan ya Kak Arthur. Ya, ini masih bisa dengarkan, Kak. Saya ambil nunggu Kak Eko muncul modulasinya. Jadi ini yang pengen pramuka garap itu ya harapan pribadi saya. Bagaimana mewujudkan kepedulian dan kesadaran daripada masyarakat bahwa virus ini sangat berbahaya. Orang mengatakan ada konspirasi, saya kok tidak menganggap itu ada. Karena di mana ada konspirasi, ini virus ada di mana-mana, di muka bumi. Tapi oke lah, itu tidak perlu kita diskusikan di sini, tetapi barangkali yang secara konkret, nyata, yang harus diambil oleh gerakan pramuka itu adalah sisi-sisi edukasi, memberikan pencerahan, memberikan sosialisasi, syukur-syukur bisa menjadi suri teladan, menjadi role model ya untuk masyarakat. Ini pramuka harus tampil sosok pramuka yang sebenarnya ya untuk bisa menjadi contoh bagi masyarakat, bagi teman-temannya, bahwa kita bisa melakukan protokol kesehatan secara disiplin ya. Setiap saat kita tanpa lupa menerapkan disiplin itu. Karena gitu ya Kak Ardo ya. Iya, Kak. Karena kalau disiplin itu kan dimulai dari kita ya, mandiri ya. Betul, sepakat. Disiplin memang muncul harus dari kita. Kalau kita sudah bisa mendisiplinkan diri, kita ngajak masyarakat lain untuk bagaimana kita akan ngajak masyarakat lain untuk disiplin kalau kita tidak atau belum melakukan itu akan repot. Ini yang bisa diambil peran, dan saya pikir Saka Milenial juga sudah melakukan sosialisasi mengenai hal ini. Gaungnya mungkin juga luar biasa. Sambil mungkin kita buka sesi tanya jawab aja Kak ini. Monggo. Mungkin ada yang mau bertanya nih dari tadi yang sudah diobrolkan. Kita buka pertanyaan, biasa lewat chat atau raise hand mungkin. Sebenarnya peran pramuka ini di masa pandemi ini seperti apa? Monggo, kalau ada yang mau Ada yang bertanya Kak? Bertanya, atau kita ngobrol sharing aja lah. Sharing, saling berbagi. Ini kan ada perwakilan juga dari beberapa DKJ Kak. Ada juga yang dari Warcap mungkin. Monggo silakan, kalau dari WhatsApp mana yang sudah melakukan action, barangkali bisa sharing, diinformasikan di forum ini sehingga bisa menjadi kasanah ya kegiatan pramuka peduli di masa pandemi ini. Saya yakin di Jawa Tengah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kakak-kakak di WhatsApp.
Iya. Tapi yang tadi disampaikan Kak Eko itu kan hanya sebagian, tapi saya yakin banyak dan banyak pasti. Kelihatannya ada silent ini ya. Nah, kita itu sampai sesi jam berapa ini nanti? Jam 12 sih Kak. Wih, jam 12. Iya. Ini masih panjang banget ini. Masih panjang banget. Baru setengah 11 kurang. Monggo Kak. Nggak ada yang bertanya nih. Nuca nih, mau nanya nggak? Nuca ini YouTuber nggak ini? Oh, YouTuber. Wah. Kapan-kapan ditraktir nih. Wis. Ini kelihatannya pada disambil ngapain semua gitu. Karena kan ngomong acaranya daring kan bisa sambil ngapain. Inilah sisi positif dari kegiatan daring itu ya gini. Ya kan? Jadi bisa sambil beraktivitas yang lain. Nah, ini sudah. Jadi pandemi COVID menurut saya bukan menjadi salah satu faktor penghalang untuk kita beraktivitas di kegiatan kepramukaan. Karena masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh kita. Contohnya melalui kegiatan diskusi daring ini, kita bisa mengoptimalkan. Kalau toh secara nyata ingin kita wujudkan kegiatan tidak di dunia maya, ya tentunya kita harus menjaga, menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kalau mau pelatihan, ya harusnya ideal pelatihan itu 1 kelas 40, karena pandemi berarti bisa kita kurangi 50% dari kapasitas ideal peserta pelatihan. Jadi bisa kalau 40, bisa 20 dengan membuat jarak. Rapat-rapat juga tetap bisa dilakukan di samping secara virtual, rapat dilakukan. Kalau mau langsung, tetap menggunakan jaga jarak. Saya kira masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita siasati. Yang penting protokol kesehatan memang benar-benar harus kita tegakkan. Nih, monggo Kak Dikda, Kak Eko sudah bergabung lagi ya. Oh. Baik, mohon izin bergabung kembali karena sinyal di keluarga ternyata lockdown nih Kak. Oh. Lockdown. Nah, ini ada langsung nyambung pertanyaan dari teman-teman mungkin Kak. Dari Kak Amar Zaki Jeniswara Tegal. Izin bertanya Kak, kan kiat untuk mencapai kedisiplinan menaati protokol kesehatan terdapat 4 peranan yang saling berkaitan, yang meliputi disiplin diri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Nah, bagaimana saran dari Kakak agar 4 peranan tersebut dapat berjalan dengan semestinya dan saling berkesinambungan agar dapat terciptanya gerakan masyarakat sadar protokol kesehatan? Ya. Mungkin dari Kak Yogi. Oke, terima kasih Kak Amar Zaki Jeniswara. Tadi saya sudah menjelaskan, dan mungkin tadi Kak Eko juga sudah menyampaikan juga istilah jarkoni, bisa ujar, bisa mengakoni, itu jangan kalau untuk pramuka atau kita. Justru kita bisa ngomong, berarti kita harus sudah melakukan. Jadi kita bagaimana kita akan mengajak orang lain untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan selama kita belum melakukan, itu mustahil masyarakat atau orang lain akan mentaati protokol kesehatan. Jadi yang paling utama diawali adalah dari diri kita sendiri. Disiplin kita harus munculkan dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah disiplin melakukan upaya-upaya itu, protokol kesehatan benar-benar sudah kita jalankan oleh diri kita sendiri, kita baru bisa dikatakan sebagai role model, bisa menjadikan contoh, bisa menjadikan teladan
bagi masyarakat di sekitar kita. Kalau kita belum melakukan itu, mustahil masyarakat itu akan percaya. Wah, wong urung nglakoni kok wis ngomong ngajak-ngajak, kan repot. Nah, itu justru itu harus kita munculkan niatan, usaha, disiplin itu dari diri kita. Kalau kita sudah melakukan, insya Allah masyarakat akan melihat kalau sudah ngasih contoh. Dan pasti insya Allah kalau ini demi kebaikan, demi kesehatan, dan demi yang lainnya, saya yakin masyarakat pasti akan taat menjalankan disiplin ini. Saya kira itu Kak Amar Zaki. Kalau itu sudah bisa terciptakan di lingkungan kita kan bisa membuat sebuah gerakan, sehingga pola itu akan menjadi habit, menjadi pola hidup, perilaku sehari-hari oleh kita. Jadi sudah nggak perlu lagi diingatkan, nggak perlu lagi disuruh, karena itu sudah melekat pada diri kita, menjadi pola hidup kita. Insya Allah akan semuanya bisa melakukan itu, Kak Dedda. Baik, mungkin dari Kak Eko mau menambahi, Kak? Kak Eko, mohon maaf, itu speakernya belum di-unmute. Oh, sudah dengar belum? Sudah ya, Kak. Mungkin masih ingat kalau Kak Ganjar Pranowo itu kemana-mana selalu berusaha, saya siap menjadi manekin batik. Nah, kita pun harus seperti itu. Menjadi manekin protokol kesehatan. Selalu pakai masker, pakai face shield, kemudian bawa hand sanitizer. Dan lama-lama masyarakat juga paham kok. Contohnya begini, setiap kali kegiatan, ada kalau pas ibu-ibu, Bu Eko, bawa HS nggak? Ya, saya kok lupa nggak bawa. Jadi mereka image-nya begitu ketemu Kak Eko, mesti bawa masker, mesti bawa face shield, mesti bawa HS. Itu kan mereka langsung otomatis nyantolnya, oh Bu Eko berarti komplit ya, aku bisa minta dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Itu yang pertama. Tapi tadi yang Kak Yogi sudah disampaikan Kak Yogi juga, ya kita memang harus jadi contoh, ya itu harus. Terkait protokol kesehatan, di provinsi pun kita masih 50% loh. Jadi kita masuk kantornya bergantian. Maka saya harapkan kalau Pak Ganjar pun di Seda Pemprov itu masih 50%, tolong yang lain juga mengikuti orang sampai naik dewe. Kak Yogi juga sudah bilang, belum tentu kita itu menjadi kita bisa jadi OTG kan, bisa jadi. Nah, kita juga harus berhati-hati. Menjaga kesehatan diri sendiri itu penting. Kalau kita tidak sehat, bagaimana mungkin kita bisa syiar kepada orang lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan kita sudah punya berita online ya, pakai WA, pakai Zoom, pakai Meet dan sebagainya. Bisa dong kita berkegiatan lewat sarana itu. Uji SKU bisa daring. Kegiatan seperti ini bisa daring, bahkan seperti yang tadi Kak Eko bilang, bisa dong kita mengajari masyarakat membuat seperti ini melalui daring. Jadi harusnya tidak ada permasalahan yang sangat urgent harus ketemu. Enggak. Sekarang ini yang penting adalah jaga kesehatan. Ya. Kalau biasanya 50 orang, cukup 25 orang. Jaraknya pun demikian. Jangan sampai gini loh, yang kayak Eko takutkan. Ada yang tanya tadi malam, Kak Eko boleh nggak saya upacara menghadirkan 50 orang? Kenapa 50 orang? Keadaan di mana dan sebagainya. Contoh dong yang dari Kuarnas pun hanya seperti itu. Jadi jangan sampai kita berkegiatan bahkan menjadikan klaster baru penyebaran COVID. Goro-goro pramuka gitu loh. Wah, hancur deh kalau seperti itu. Jadi tolong jaga nama baik pramuka dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Mungkin sedih,
nggak enak Kak kalau nggak ketemu, kita nggak bisa ngobrol dan sebagainya. Ya tolong dong pahami, ini kondisi darurat kan seperti itu ya. Jadi yuk kita jadi manekin tentang masker, tentang face, tentang HS dan sebagainya. Oke, sementara cukup itu silakan dilanjut. Baik, terima kasih Kak Eko. Nah, berhubung teman-teman belum ada yang nanya nih, mungkin teman-teman ada yang mau nanya langsung berbicara atau bisa kirim di kolom pesan sambil menunggu nih Kak. Seperti yang dilakukan teman-teman, apalagi kan ini momennya 14-an menjelang hari pramuka. Pasti dong teman-teman tuh gemes greget pengen ketemu. Ini Harpram kan beda banget dari Harpram yang lalu. Biasanya kita berkerumun membuat kegiatan mungkin seperti Jamda tahun kemarin atau Raimuna seperti itu kan Kak. Jatuhnya kan tahun ini memang besar, tapi ternyata pandemi kita mau tidak mau melaksanakannya secara online. Ada saya sempat mendapat laporan nih teman-teman, ada yang mengikuti kegiatan, maksudnya menyelenggarakan kegiatan, tapi tetap dengan protokol kesehatan dan berbicara tentang unek-unek. Mungkin corona kan kita tidak tahu virus ini bisa hilang atau tidak, sama dengan wabah-wabah seperti tahun-tahun yang lalu. Wabah itu tidak bisa hilang sepenuhnya, tetap ada, tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan wabah tersebut. Nah, apakah memungkinkan Kak, kalau misalnya kondisi naudzubillahnya kita tidak bisa kan memikirkan kondisi kedepannya bagaimana, tapi apakah memungkinkan bahwa gerakan pramuka itu membuat sebuah kurikulum baru seperti yang mungkin dicetuskan para teman-teman yang mungkin tingkatnya yang resah dengan pendidikan zaman sekarang kan menuntut menteri untuk membuat kurikulum online atau yang sesuai. Apakah gerakan pramuka juga akan membuat hal yang sama semacam itu Kak? Mungkin pandangan dari kakak-kakak kalau misalnya belum ada kepastian. Monggo Kak Yogi. Dari skup Jawa Tengah, ya, di era pandemi ini, Jawa Tengah, warga Jawa Tengah juga sudah mencoba membuat beberapa terobosan. Memang ada kegiatan yang diprogramkan keluarga yang tidak bisa terselenggara karena memang kegiatan itu harus tatap muka. Tapi ada kegiatan yang bisa disiasati tidak harus dengan tatap muka langsung. Contohnya kegiatan lomba kuartir. Lomba kuartir itu program tahun ini sebelum munculnya pandemi virus COVID-19 ini sudah berjalan di beberapa tempat. Artinya beberapa kuarcap sudah dilakukan visitasi oleh tim lomba kuartir. Tapi setelah itu muncul pandemi COVID. Nah, Wardah ini juga sudah menyusun sistem atau bentuk pola penilaian yang tidak langsung visitasi. Jadi tetap menggunakan daring, ya, bisa virtual. Ini sedang teman-teman di organisasi hukum sudah mencoba untuk membuat konsep ini. Tapi prinsipnya itu tetap lomba kuartir tidak di-drop, kegiatan di tahun anggaran ini tetap berjalan, hanya nanti bentuk penilaiannya yang berbeda. Mudah-mudahan kalau saya nggak salah ya, informasi saya dapatkan itu di bulan September Oktober nanti akan dilakukan kembali penilaian lomba kuartir dengan format yang berbeda. Itu yang pertama terkait dengan kegiatan Wardah. Kemudian yang kedua, sepertinya di Bina Muda juga sudah menyusun konsep untuk kegiatan yang bagi adik-adik pramuka siaga persari, perkemahan 1 hari. Itu juga sudah digodok konsepnya sehingga nanti tetap akan ada kegiatan secara virtual. Dan saya melihat beberapa kuarcap yang memang memiliki kreativitas, inovasi dalam situasi pandemi ini, mereka juga membuat kegiatan-kegiatan terobosan. Jadi kegiatan ini menurut saya
kegiatan yang sangat inovatif. Seperti saya lihat kemarin Banyumas. Banyumas itu dia juga menyelenggarakan kegiatan lomba untuk adik-adik siaga. Dan kalau nggak salah keren itu. Kegiatannya itu dalam bentuk video singkat, tapi temanya tentang kehidupan sehari-hari adik-adik itu curhat. Ya, curhat. Kalau nggak salah itu konteksnya itu. Jadi dia bisa menyampaikan apa namanya yang dirasakan ketika pandemi, dia tidak bisa sekolah, bertemu dengan teman-temannya di sekolah, dia harus belajar dari rumah, dia menghadapi situasi handphonenya itu cuma satu, di mana handphone ini harus berbagi dengan kakaknya, dengan adiknya, bahkan dengan bapaknya. Sudah punya handphone, kadang-kadang paket datanya nggak punya. Sudah punya paket datanya, kadang-kadang signalnya nggak ada. Nah ini saya melihat kemarin videonya itu lucu gitu loh. Jadi itu real, nyata yang dihadapi adik-adik kita di masa pandemi ini. Dan saya lihat Banyumas cukup kreatif. Dia mengambil momen-momen ini untuk bisa digunakan sebagai sebuah terobosan kegiatan secara virtual. Dan masih banyak contoh-contoh, ada lomba puisi secara virtual. Nah, harapannya kuartal-kuartal lain juga bisa memunculkan ide-ide seperti itu. Jadi, nah, DKD sudah mencoba menyusun konsep Raimuna Nasional dengan virtual. Raimuna daerah, Kak. Oh iya, sorry, Raimuna daerah. Siapa tahu konsep Raimuna daerah bisa dipakai jadi konsepnya Raimuna Nasional. Apa pandeminya masih panjang, ya. Jadi Jawa Tengah sudah bisa memulai dan membuat inisiasi. Nah, itu sebetulnya kan cara-cara yang atau kiat yang dimunculkan di mana pandemi ini masih berlangsung, tetapi kegiatan pramuka juga masih bisa kita jalankan. Tapi kalau ada yang bertanya bagaimana dengan KMD virtual, saya nggak berani jawab ini. Ini Kak Eko yang jawab gitu loh. Pelatih dia. Tapi kan ya kurang pas gitu loh. Karena kalau kursus mahir dasar itu ya memang harus ada nyatanya, bukan di maya gitu. Nah, ya kan itu ya. Tapi rasa dibahas nih gini. Saya kira gitu ya. Monggo Kak Iko mau nambahkan. Iya Kak Yogi, itu tidak perlu dibahas di sini dan saya memang juga sangat tidak setuju kalau yang namanya KMD kok harus virtual karena butuh praktek real. Gini, terkait kegiatan yang lain, kemarin kan Kuadra juga sudah rapat yang menyediakan Abdimas mengundang semua bidang supaya kakak-kakak itu mengagendakan kegiatan secara online kan gitu. Jadi memang mungkin butuh kepiawaian khusus piye sih ben iso aku ngadaki nganggo Zoom dan sebagainya. Nah, kakak-kakak nuwun sewu yang seperti yang tidak paham kan bisa kerjasama dengan yang muda-muda. Ya nggak adik-adik? Pasti kan lebih pintar. Bisa dong. Karena lebih kekinian, lebih milenial Pak adik-adik. Aku mau nyelenggarin kegiatan pengomposan, bisa nggak dibantu? Kan bisa kerjasama. Misalnya, karena secara pribadi kami juga melakukan seperti itu. Yuk kita pelatihan pengomposan yuk secara virtual, boleh dong. Jadi hal-hal yang praktis itu juga perlu kita praktekkan secara real tapi lihat virtual. Hanya saja memang harus praktek. Di Kalpataru kita juga sudah akan merencanakan kegiatan begitu. Cuma saya minta, Kak tolong masing-masing peserta harus bawa alat praktek di rumah. Jadi kita tolong siapkan misalnya EM4, tolong siapkan sekam. Kita masing-masing menyiapkan bahan, kita latihan sampai praktek. Itu bisa kan seperti itu. Kenapa enggak? Pramuka itu serba bisa loh. Yakin. Saya bangga menjadi seorang pramuka. Hal-hal yang dulu tidak pernah orang membayangkan. Kayak kompos itu kan
TKK juru kebun sudah bisa membuat kompos. Zaman saya siaga sudah ada. Sekarang orang baru menggalakkan. Jadi pramuka itu sebenarnya sudah melampaui zamannya. Nah, di sini perlunya kita semua yang rajin membuat syiar tentang kepramukaan. Arab mau YouTube, Arab mau IG, Arab mau Facebook, Arab mau Zoom, dan sebagainya, silahkan. Ini waktu yang tepat bagi kita untuk syiar kegiatan pramuka. Kan begitu. Bahkan kalau pramuka peduli award sejak dulu kita sudah minta ke kakak silahkan buat laporan, tetapi disertai foto. Dan sekarang ini kalau foto kan sudah bisa kita program biar kelihatan tanggalnya. Jadi orang iso ngapusi kan gitu. Jadi di sini pramuka itu harus melek IT. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus seperti itu. Ya, bisa kok adik-adik mengadakan, Kak, kita latihan menulis yuk pakai virtual. Kenapa enggak? Kak, kita latihan fotografer yuk dari komposisi. Kenapa enggak? Bisa dong langsung di-share. Kak, ini bagus nggak? Ini kurang apa ya? Nah, itu. Jadi mumpung ada Saka milenial, ya optimalkan dong. Teman-teman yang ada di Saka, tolong dong ini aku diajarin biar kita bisa kegiatan. Kan kerjasama antar pramuka. Ya kan? Nah, sementara mungkin cukup itu. Yang penting tolong tetap patuhi protokol kesehatan. Hanya 50% saja, tidak boleh lebih. Ya. Karena di Pemprov saja masih seperti itu. Maksud yang lain mau ngelawan sih. Nanti nek sakit gimana? Harus sehat dulu sebelum berkegiatan. Oke. Terima kasih Kak Eko. Sambil menunggu teman-teman, barangkali ada yang mau tanya, silakan bisa dikirim di kolom pesan, chat, atau bisa langsung berbicara di sini dengan meng-unmute speaker-nya masing-masing. Kita masih tunggu karena waktu kita ternyata masih lama nih Kak. Sambil menunggu teman-teman, saya juga keinget tadi seperti Kak Eko yang bilang tadi kan, intinya kita harus bagaimana kita pinter-pinternya kita memutar otak, merangkai sebuah konsep kegiatan dari luring ke daring, dari offline ke online. Tapi kan tidak dapat terpungkiri juga bahwa teman-teman memiliki banyak kendala, terutama kuota, sinyal, dan apalagi kan kalau di pedesaan kalau listrik mati, sinyal mati, terus belum lagi banyak gangguan lah Kak, terutama curhatan saya sendiri juga kan Kak. Dan jika pengen dari segi panitia yang di kota, misalnya seperti DKT, pasti dong mungkin nggak kepikiran kalau misalnya kita kegiatan raida online nih Kak, kepikiran teman-teman yang di desa, kendalanya, terus pesimis juga, misal kan online kan bisa dimanipulasi nih Kak, karena memang pandemi kan dadaan, wabah yang dadaan, kita juga program-program juga belum ada yang antisipasi yang pro seperti itu. Misal data-data yang dipalsukan itu masih banyak juga Kak, tidak dapat terkirikan. Kita mikirnya tuh selalu necting terus, negative thinking seperti itu. Dan akhirnya kegiatan itu mundur sampai terlupakan. Kadang teman-teman sukanya seperti itu Kak. Curhatan sih Kak. Jadi apa sih Kak tips dari kakak-kakak supaya kita itu yakin bahwa kegiatan online kenapa enggak, kenapa harus takut dulu, takutnya tuh melebihi dari kegiatan offline karena memang kita tidak terbiasa. Mungkin bisa dijawab Kak dari Kak Yogi. Bentar, Kak Eko dulu, saya lagi jawab ada pertanyaan di Kak Eko. Ya, saya nyambi. Khususnya ini Kak Eko, khususnya buat teman-teman pramuka peduli dan ubah-ubah. Karena kan nggak mungkin nih, kayak gladi atau apa yang online itu pesannya beda banget. Nah, memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa online. Masa renang gue harap online, gitu. Latihan menolong orang di laut gue harap online, kan nggak bisa.
Jadi ya dalam hal ini kita pilih-pilih dulu. Ya. Halo? Halo? Bisa nggak dengar nggak? Iya, masuk Kak. Jadi kita pilih kegiatan yang bisa dilakukan secara online. Tidak semuanya bisa, jelas tidak. Tadi Kak Yogi sudah bilang KMD tidak, ya Kak Eko juga tidak setuju kalau KMD itu online. Enggak. Jadi ada beberapa bidang yang tidak bisa kita lakukan. Ditunda, terutama untuk yang praktek. Ya, ditunda. Termasuk katakanlah Laimuna, ada pengibaran bendera, itu ditunda dulu. Kita mencari kegiatan yang ringkas, padat, dan bisa di-share secara online. Kalau Kota Semarang kemarin lomba puisi, yang lomba puisi di rumah, yang menilai di WhatsApp 2-3 orang, cukup. Jadi harus bisa tetap ada praktek. Kegiatan praktek yang bisa melalui media online. Kalau Kak Eko di Kalpataru mungkin soal pengomposan, membuat lubang biopori, kemudian kayak tanaman hidroponik, itu bisa secara online. Contohnya begini, gitu loh. Itu bisa. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Iya. Jangan berusaha memanipulasi. Makanya carilah kegiatan yang real. Jadi nggak bisa dimanipulasi. Jangan. Kita pramuka harus jujur. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya. Disesuaikan dengan kondisi. Ubah loka ya ojo se. Masa udah munggah gunung. Boleh ngapusi. Kak, saya sudah naik gunung. Sudah survival makan tanaman. Coba deh. Contohnya kalau yang masalah tanaman, dia metik aja di mana misalnya bayam lah, bayam liar. Bisa nggak dia mengatakan itu bayam? Harus ada buktinya bayam. Dia petik di mana? Cara masaknya gimana? Cara makannya gimana? Survivalnya kan seperti itu. Kak, saya bisa ngeliwat pakai kelapa. Dia harus praktek. Ini kelapa, Kak, kita buka atasnya. Kemudian beras yang kita cuci, kita masukkan. Harus praktek. Dan ini ada alat untuk membakarnya dari ranting-ranting. Harus praktek. Tidak bisa tidak. Gitu loh. Jadi ada hal-hal tertentu yang tetap harus praktek. Yang nggak bisa kayak berenang, kayak mungkin turun dari kapal terbang pakai itu kan nggak bisa lah. Kita realistis dulu aja ya. Oke. Mungkin Pak Yuki mau menambahkan dulu, silahkan. Ya, jadi intinya ini sebenarnya kita dilatih untuk kesabaran. Ya. Ya. Jadi semangat berkegiatan itu saya akui ini kita sudah berapa bulan? 5 atau 6 bulan ini? Ya, setengah tahun. Menjelang 6 bulan. Ya, 6 bulanan ya. Oke, 6 bulan kita harus menahan diri. Saya yakin Gangguannya gantian ya? Ya, silakan. Ayo Dikda. Sepertinya Kak Yogi terputus nih. Jadi intinya teman-teman kita namanya pramuka ya, bukan hanya sekedar dari seragam, tapi jiwa kita meneladani, mengamalkan dasar dharma dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya nggak sabar atau di lain dasar dharma itu ya berarti dia tidak mengamalkan dasar dharma gitu. Intinya semacam itu sih, tapi memang namanya manusia lupa dan khilaf itu pasti. Jadi baiknya kita saling mengingatkan teman-teman kita bahwa kita itu pramuka, nggak harusnya dong kita nggak sabaran, apalagi nggak ikhlas, itu pasti godaan berat memang. Dan intinya ya kita harus menerapkan, mengamalkan dasar dharma dalam kehidupan kita, optimis, dan tetap menjadi teladan bagi semua. Mungkin kakak ada yang ingin bertanya? Lagi menelpon.
Baik, kakak ada yang mau bertanya? Mumpung ada Kak Eko nih. Kita buka open forum. Sepertinya ada gangguan dari Kak Yogi. Kak Eko, kita sharing nih Kak. Ya, siap. Selama pandemi ini Kak Eko sudah apa namanya berbagi apa sih Kak? Mungkin bisa inspirasi buat teman-teman agar kegiatannya juga tidak monoton hanya live streamingan saja seperti itu. Ya. Kak? Ya, silakan Kak. Yang tadi Kak Eko bilang, walaupun live streaming ini kita harus ada praktek. Ya. Kak Eko sudah berusaha kegiatan seperti itu dengan teman-teman dari UNES misalnya. Kak, latihan pengomposan bisa? Bisa. Tetapi tolong kita kerjasama dulu. Tolong siapkan bla 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 bla. Jadi dalam kegiatan ini mereka harus menunjukkan, Kak, karena waktu itu kita latihan pengomposan, sudah bawa sekam? Sudah mana? Mereka menunjukkan. Sudah bawa E4? Sudah mana? Tunjukkan. Sudah bawa ragi dan sebagainya. Mereka harus praktek di tempat masing-masing. Harus menunjukkan ini Kak, cara mengaduk komposnya dan sebagainya, enggak cuma teori, enggak praktek, tetapi dengan jarak yang berjauhan. Bisa, mereka harus menunjukkan. Kalau enggak, Kak Eko enggak mau meng-ACC soal membuat kompos misalnya. Enggak bisa, kan gitu. Harus praktek. Kak, saya mau membuat facial. Ayo tak ajari. Tolong siapkan mika setebal 0,3, beli aja 1 meter bisa dipotong menjadi 15 misalnya. Silahkan beli apa ini busa. 1 potong 30.000 bisa untuk 100. Silahkan beli elastik. 1 roll 28.000 bisa jadi 100. Silahkan beli keling. Praktek, Dek, praktek. Oke, kita online iya, tetapi harus praktek, harus sampai bisa membikin. Itu sudah Kak Eko lakukan juga buat teman-teman yang mereka, Kak saya mau belajar, boleh dong? Boleh, silahkan. Jadi ada kegiatan tertentu yang bisa dipraktekkan walaupun lewat online. Coba tunjukkan gambarnya kepada Kak Eko, bolak-balik misalnya begini. Ini pakainya apa? Ada tanya jawab, tetepan. Jadi kalau cuma teori, Kak Eko nggak jamin deh. Kayak mau bikin EcoBrick ini. Saya juga latihan EcoBrick secara online. Ada tanya jawab. Coba siapkan, misalnya siapkan plastik. Silahkan dicuci dulu. Mereka harus mencuci, harus buat foto. Ini Kak saya cuci, ini saya keringkan. Begitu deh. Tetap bisa praktek. Tetap. Jadi bagaimana kita mensiasati kegiatan dalam masa pandemi seperti ini. Tergantung dari niatnya kita dan usaha keras kita bagaimana. Itu salah satunya sayang. Harus ada feedback dari materi teori yang kita dapatkan. Seperti halnya di gelar Saka Milenial kan kita tidak hanya ada kelas online dan webinar semacam ini, tapi juga ada penugasan yang nantinya juga biar mengena teorinya, tidak hanya masuk dan keluar begitu saja. Itu sebagai contoh kecil ya. Sebagai contoh kecil belajar dari gelar Saka Milenial ini. Jadi teman-teman juga apa ya, memang sering sih Kak, ya tidak dapat dipungkiri juga kelas online seperti halnya misalnya kita teman-teman juga sekolah itu kan hanya keluar masuk dan akhirnya terjadilah protes di mana-mana seperti itu. Dan harapannya kita bisa belajar. Jawabannya adalah kita belajar dengan keadaan kita sekarang ini, tidak hanya mengeluh dan protes dengan yang di atas semacam itu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Halo. Ayo loh, mumpung. Mas Ardo? Ya. Masih sampai jam berapa ini, Mas? Jam 12 sih di jadwal. Kalau misalnya sudah nggak ada ya apa-apa di. Kak Yogi, Kak Ardi? Di breakout aja. Nggak bisa masuk.
Halo. Halo Kak, ini Kak Yogi masih mencoba masuk. Halo gini di halo. Halo. Ya, Kak. Bisa nggak di masa seperti ini adik-adik merapat ke kuartir untuk menyelenggarakan semacam pembelajaran online. Mungkin kalau di kampung kita istilahnya arisan ya, arisan apa? Arisan pulsa lah. Jadi beli modem dari mak-mak itu dari mak-mak untuk belajar anak-anak. Nah, pramuka kan bisa melakukan hal itu. Digilir dong, katakanlah digilir. Oh, khusus hari ini kita materi matematika, ayo belajar adik-adik, anak-anak. Itu bisa loh dilakukan oleh pramuka. Yakin deh, pramuka tuh serba bisa, Dek. Iya. Jadi lah, makanya butuh kerjasama. Kak, saya nggak punya uang. Ya kita urunan dong, 1000-an kalau sama sekali. Kan bisa gitu loh. Nggak usah nggak usah malu-malu gitu ya, nggak usah malu-malu, pasti bisa tahu nggak, pramuka tuh hebat ya. Sama halnya yang dilakukan Terserah. teman-teman di Binwil Pekalongan sempat melakukan pelatihan website nih, Mas Arya juga tahu. Itu kan produktif banget loh daripada ini kakak ini sudah bergabung bersama kita. Itu produktif banget. Jadi kalau misalnya kita pelatihan itu usahakan adalah kegiatan yang benar-benar produktif, tidak hanya materi, karena nanti malah imbasnya sudah kumpul membuat kerumunan, tapi hanya materi saja, ya sudah, sia-sia. Selamat datang kembali Kak Yogi. Masih di mute Kak? Ya, mohon maaf, ada trouble. Ya, lanjut. Mau melanjutkan yang tadi atau tidak Kak? Sudah kelewatan sesinya. Baiklah, kita sesi sharing Kak, ini barangkali Kak Yogi mau menyampaikan apa kepada teman-teman di sini. Ya, barangkali saya pesan saja untuk saya sendiri, untuk kita semuanya. Saya berpesan di masa pandemi ini, ya kita harus bijak dengan diri kita, jangan tergesa-gesa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya luring. Jadi karena tidak semua kegiatan bisa dilakukan secara daring, terus mengambil jalan pintas, kegiatan luringnya kita lakukan. Padahal situasinya lagi sedang tidak berpihak. Nah ini kita harus pintar-pintar mensikapi, ya, sabar ya. Situasi badai pasti akan berlalu. Terus yang terkait dengan pandemi ini, saya berpesan untuk selalu menggunakan masker dengan benar, jangan digantungkan di dagu. Masker itu fungsinya untuk menutup mulut kita, bukan untuk menutup dagu kita. Jadi gunakan masker secara benar, ya. Kemudian patuhi protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun bersama air yang mengalir, kita buat jarak, ya, social distancing, kemudian berolahraga untuk meningkatkan imunitas kita dan makan yang secukupnya. Itu. Kemudian yang kedua, hindari pertemuan berkumpul bersama orang yang tidak serumah. Jadi ketika ada kegiatan yang sifatnya pertemuan bukan dari orang yang satu rumah gitu ya, sebaiknya kita hindari dulu. Kita kembali lagi, kita harus sabar, ya, harus menerima kondisi ini dengan lapang dada, ya, harus sabar dulu. Suatu saat nanti kita akan bertemu lagi. Dan yang menghindari kegiatan yang tidak esensial, yang memang tidak penting banget gitu. Jadi memang ada kegiatan yang penting banget harus dihadiri, tapi sekiranya itu nggak esensial ya nggak perlu kita hadiri dulu. Kemudian selanjutnya adalah selamatkan diri, ya, untuk kita sendiri, untuk keluarga diri Anda, dan untuk lingkungan Anda. Jadi
Kalau kita punya prinsip bisa menyelamatkan diri Anda, keluarga Anda, dan masyarakat sekitar Anda, itu bagian perjuangan kita untuk menghambat laju penyebaran virus COVID-19. Itu penting. Ya. Kemudian yang terakhir, jadilah orang yang bertanggung jawab. Kita selama ini kadang-kadang di media sosial banyak bertebaran berita yang kadang-kadang susah atau sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai anggota pramuka, ya, di dasar dharma juga sudah diamanahkan, tersirat maupun tersurat di sana, ya, kita harus bisa bertanggung jawab. Jangan cepat melakukan sharing, share ya, bukan sharing, tanpa disaring dulu. Jadi berita-berita jangan cepat sekali kita mengambil keputusan untuk share, mengirim, meneruskan ke teman-teman yang lain, ke kelompok Anda, dan sebagainya, tanpa kita saring dulu kebenarannya itu. Jadi 4 hal itu pesan dari saya, dan untuk kita dan untuk saya. Jaga kesehatan, insya Allah pandemi cepat tenang. Gitu ya. Yeah. Terima kasih Kak Yogi atas pesan-kesannya kepada kita semua. Mungkin Kak Eko bisa menyampaikan pesan dan kesan untuk kita semua. Monggo Kak Eko. Sepertinya gantian ngobrol lagi. Ya, iya, gantian punya Kak Eko. Giliran gitu. Nah, gelangan kalau orang Jogja bilang. Gelangan listrik. Langsung Halo, aja. gimana Kak? Langsung aja mungkin di closing aja. Iya. Terima kasih. Oh ini. Itu Kak Eko muncul tuh. Kak Eko muncul nih. Tadi sudah banyak yang disampaikan Kak Yogi. Paling halo, dengar nggak? Iya Kak, nyambung. Ya. Halo. Iya. Ya, Dengar, Kak Eko. Halo. Dengar. Ya, dengar. Jadi fotonya, visualnya Kak Eko nggak muncul, suaranya hilang. Saat ini itu kita harus dengar nggak? Iya. Putus-putus, Kak. Terus. Ya, dengar. Nggak? Dengar. Yuk, Oke. lanjut. Oke, yang penting kita harus hati-hati, waspada, dan bijaksana dalam menyikapi kondisi. Ya, 3 hal itu. Hati-hati, waspada, dan bijaksana dalam menyikapi kondisi. Dimanapun kita berada. Ya, apalagi sekarang banyak berita yang seliwat-seliwat kayak itu, kalau kita tidak hati-hati, kita bahkan bisa terjerumus, kan gitu. Dan jangan pernah malu menjadi manakin untuk menggunakan masker, headset, dan selalu bawa hand sanitizer. Jadi orang lain di kantor Kak Eko, di tetangga Kak Eko sudah hafal, waduh kayak Bu Eko, kayak Kak Eko, selalu komplit. Karena apa? Kita sehatkan diri kita untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Tadi Kak Yogi sudah pesan, Joko Tonggo masyarakat itu harus diawali dari diri sendiri. Jadi manekin tadi Kak Eko sudah bilang, dan selalu hati-hati, waspada, bijaksana menyikapi kondisi. Dan kalau pemerintah saja di dalam pekerjaan itu hanya mensyaratkan 50% kita bekerja secara bergantian, itu kan artinya semua pihak juga harus maksimal 50%. Itu pun harus melihat situasi dan kondisi setempat. Jaga jarak 2 meter orang per orang harus dilakukan supaya COVID ini segera sirna. Kalau bukan dari kita sendiri, dari siapa lagi?
Dan jumlah pramuka di Jawa Tengah itu sangat banyak, siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina. Nah, kalau semua bisa menjadi manekin, seperti yang disampaikan Pak Yusuf, ya kita sehat, orang lain sehat, semua sehat, kita selalu memakai seperti ini, insya Allah, semoga COVID akan segera berlalu dari Jawa Tengah ini, dari bumi ini yang kita cintai. Oke, mungkin dari Kak Eko cukup sekian. Silakan, saya. Baik, terima kasih Kak Eko. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih Kak Yogi atas materinya, atas diskusinya, sharing-sharingnya pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup nih, kita foto bersama dulu. Bisa dinyalakan kameranya dan di-unmute dulu dong. Mau melihat wajah-wajahnya. Mas Ardo? Yuk. Screenshot ya? Siap. Ya, mantap. Baik, teman-teman bisa dibuka videonya. Nah, kelihatan semua nih. Yang di slide kedua belum? Buat kegiatan yuk. Kegiatan apa, Kak? Kakak-kakak yang lainnya yang videonya masih tertutup, bisa dibuka dulu. Ayo Mas Ardo, kita foto bersama. Dihitung aja. Oke. Kita gaya bebas yuk teman-teman. Ini aku kalau mimpin foto rasanya aneh. Ya, tetap lain ini. Nah, saya. Baik teman-teman, ayo dalam hitungan ketiga gaya bebas kita foto bersama. 1, 2, 3. Sudah Mas? Oh, diambil. Sudah dong. Ya, baik. Di slide kedua teman-teman, ayo. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik ya, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya pada siang hari ini. Terima kasih kembali kakak-kakak. Kita berjumpa lagi di kelas selanjutnya dan di upacara penutupan pada nanti sore atau malam ya Kak Mas Adi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati kakak-kakak semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Kak Yogi, Kak Eko, terima kasih. Masih mau ngomong? Terima kasih Kak. Terima kasih kakak. Terima kasih. Sekalian informasi, Keluarga Jawa Tengah akan menyelenggarakan renungan ulang jadi secara virtual. Jadi barangkali Kak Ardo bisa saya menginformasikan ke teman-teman Saka milenial nih kalau pada mau ikut. Kalau nanti mau join Zoom, boleh. Ya. Karena partisipannya kita sediakan sampai 500, ya. Ya. Seragam pramuka lengkap. Jam berapa Kak? Nanti malam. 8. Oke, siap. Nanti diumumin di dashboard. Mau breakout nggak nih? Oh, mau. Guys, Aku juga terima kasih sekolah ya. kakak-kakak Cuman Jawa pamit. Tengah ya. Terima kasih Semuanya sehat semuanya. Murid teladan. Untuk pramuka tetap semangat. Siap. Ya, kok pada keluar semua? Enggak keluar, nunggu breakout. Masih banyak Mas. Oke, breakout 4 room. 1, 2, 3, cus.
Ketumur sih kanggo loro. Ora wingi ku cuma ngirim
Jangan keluar-keluar dulu ya. Aku lagi mau. Halo? Halo? Ya. Kenapa?